Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Mai Anggi Anesti, NIM 12, Mauli Sofi Agustin, NIM 13, Sulastri Alaida Putri, NIM 34, Nadia Turrohma, NIM 53, dan Fani Amelia Sari, NIM 61. Kami memilih daerah Sumatera Barat. Dan untuk menjawab 5 pertanyaan seperti alasan pemilihan daerah, sumber daya alam tak dapat pulih dan pengelolaannya, sumber daya alam dapat pulih dan pengelolaannya, beberapa penelitian yang dilakukan di daerah tersebut, serta kebijakan yang diterapkan terkait pemanfaatan sumber daya alam akan dijawab dan dibahas pada slide berikut ini. Alasan memilih daerah Sumatera Barat juga terdapat pergeseran kebijakan kota tambang menjadi kota wisata tambang terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal Kota Sawah Lunto dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berasal dari bekas aktivitas pertambangan yang selama ini terabaikan. Sawah Lunto terkenal dengan kota tambang hingga dijuluki sebagai kota arang atau kota emas hitam karena potensi batu bara yang melimpah. Akan tetapi, kota Sawah Lunto telah berubah drastis menjadi kota wisata tambang berbudaya yang menopang kehidupan perekonomian masyarakat pada sektor pariwisata, bukan lagi sektor pertambangan seperti sedia kala. Menipisnya sumber daya batu bara adalah faktor utama perubahan arah kebijakan pembangunan Kota Sawah Lunto yang bermuara pada revitalisasi kota tambang menjadi kota wisata tambang berbudaya. Beratus tahun lamanya batu bara menjadi penggerak kehidupan masyarakat Kota Sawah Lunto. Namun pada tahun 1998 kejayaannya mulai tumbang. Pamor emas hitam redup, hasil batu bara merosot tajam dan puncaknya pada tahun 2000 kegiatan tambang batu bara ditinggalkan. Mandeknya perekonomian masyarakat Sawah Lunto saat itu hingga dijuluki sebagai kota mati tidak serta-merta membuat matinya pula kreativitas pemerintah Sawah Lunto. Pemerintah Sawah Lunto pun berbenah dengan mengubah kebijakan pembangunan kota dari kota tambang menjadi kota wisata. Pemerintah Kota Sawah Lunto melakukan pengembangan potensi pariwisata sejarah tambang yang berlandaskan nilai-nilai budaya dengan mengoptimalkan berbagai potensi lokal dengan basis pembangunan sumber daya manusia di Sawah Lunto. Maka untuk itu potensi wisata yang dimaksud justru muncul dari sisa-sisa aktivitas penambangan yang sempat terabaikan, di antaranya berupa bangunan bekas penambangan, lubang galian yang sebenarnya berasal dari kerusakan ekologi akibat penggalian secara terus-menerus yang didaur ulang kembali menjadi objek wisata yang menarik. Untuk melengkapi pesona wisata tambang ini, ikon wisata juga dilengkapi dengan wisata sejarah yang mengisahkan tentang kisah kelam di balik perjuangan para buruh tambang. Mereka kenal dengan istilah orang rantai untuk mengisi sisi pengetahuan pada wisatawan. Perubahan wajah Kota Sawah Lunto semakin dikuatkan pula dengan konsep wisata berbudaya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang latar belakang masyarakat multietnis sebagai bagian dari sejarah panjang dari aktivitas pertambangan di kota ini. Wisata budaya multietnis inilah yang juga menjadi ciri khas dari wisata tambang Kota Sawah Lunto saat ini dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan pariwisata di Kota Sawah Lunto yang berbeda dari kota wisata tambang lainnya di dunia. Contoh SDA tak dapat pulih di Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat adalah batu bara. Kota ini pernah dijuluki kota arang atau kota emas hitam karena potensi batu bara yang dimilikinya.
Namun, untuk saat ini, pengelolaan yang dilakukan adalah revitalisasi kota tambang menjadi kota wisata tambang berbudaya. Hal itu dikarenakan telah menipisnya sumber daya batu bara dan bertujuan untuk menopang kehidupan perekonomian masyarakat dari jurang kemiskinan. Hasil batu bara merosot tajam pada tahun 2000 dan kegiatan tambang ditinggalkan, sehingga menyebabkan perekonomian kota ini goyah. Rendahnya harapan hidup di kota ini menyebabkan tingginya angka migrasi. Kota ini akhirnya terancam menjadi kota mati. Hal tersebut yang mendorong pemerintah menjadikan kota tambang menjadi kota wisata. Bangunan bekas kegiatan penambangan didaur ulang dan dikelola menjadi wisata sejarah sebagai aset penting dan nilai jual dalam pariwisata. Potensi lain yang diperkuat oleh pemerintah Sawah Lunto adalah pengembangan produksi kerajinan tenun silu engkang sebagai kekayaan lokal kota Sawah Lunto. Selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam dapat pulih dan pengelolaannya di Sumatera Barat. Contoh sumber daya alam dapat pulih di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah sumber daya ikan di sungai. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak aliran sungai, tepatnya terdapat 19 aliran sungai. Sehingga pesisir selatan memiliki banyak potensi sumber daya ikan yang besar dan harus memiliki sistem pengelolaan yang baik demi menjaga kelestariannya. Pengelolaan yang dilakukan adalah dalam bentuk konservasi pada daerah Lubuk Larangan sebagai bentuk kearifan lokal setempat yang bertujuan untuk melestarikan wilayah sungai dan danau atau waduk dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu yang terdapat pada daerah setempat. Lubuk larangan tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat di desa setempat. Manfaat dari adanya pengelolaan sumber daya ikan tersebut berupa terjaganya kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan, serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya lubuk larangan, masyarakat tidak dapat menangkap ikan yang ada di sungai secara berlebihan. Selain itu, adanya larangan untuk melakukan penangkapan ikan, baik di wilayah lubuk larangan maupun di wilayah sekitar lubuk larangan dengan menggunakan racun, jaring, bahan peledak, dan penyentruman, karena hal tersebut dapat merusak ekosistem sungai. Lubuk larangan juga telah berkembang menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Untuk yang selanjutnya yaitu beberapa penelitian di daerah Sumatera Barat. Yang pertama, pengelolaan sumber daya ikan di sungai. Penelitian ini di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat oleh Maulana dan Hakim pada tahun 2015, di mana berisikan bentuk pengelolaan sumber daya ikan di sungai pada lokasi dilakukan dalam bentuk lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal setempat. Pengelolaan ini bersifat komunal. Manfaat pengelolaan sumber daya ikan berupa terjaganya kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan. Untuk penelitian yang kedua, dampak kebijakan kota tambang menjadi kota wisata terhadap ekonomi. Penelitian ini di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat oleh Delmira dan Reno pada tahun 2017, di mana penelitian ini berisikan perubahan kebijakan kota Sawalunto berhasil mengubah wajah kota Sawalunto dari kota tambang batubara menjadi kota wisata tambang berbudaya, terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Untuk penelitian yang ketiga tentang pengelolaan data hewan langka. Studi kasus ini di Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat oleh Ade Putrananda pada tahun 2019 yang berisikan pihak BKSDA Sumatera Barat dapat melakukan pengelolaan data hewan langka secara lebih cepat. Proses pencarian data juga lebih cepat. Tingkat kehilangan kerusakan data hewan langka lebih berkurang dan sistem informasi yang dibuat dapat
memudahkan pengelolaan sumber data. Untuk penelitian yang keempat, kajian tentang sifat magnetik pasir besi. Kajian ini berisikan tentang sifat magnetik pasir besi dan dari Pantai Sunur, Pariaman, Sumatera Barat oleh Fatni Mufid dan kawan-kawan pada tahun 2006, di mana penelitian ini berisikan bahwa pasir besi dari Pantai Sunur, Pariaman, Sumatera Barat mempunyai kandungan mineral magnetik berupa magnetit dan hematit yang cukup tinggi. Karakteristik magnetik dari pasir besi ini mendekati karakteristik pasir besi yang telah ditambang secara besar-besaran di Cilacap, Jawa Tengah. Untuk kandungan mineral magnetik pada sejumlah lokasi memberikan peluang untuk pemanfaatan pasir besi lebih jauh setelah melalui kajian yang lebih rinci. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, kebijakan yang diterapkan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang ada dua, yaitu sumber daya alam tak dapat pulih dan sumber daya alam dapat pulih. Untuk sumber daya alam tak dapat pulih sendiri, kebijakan yang diterapkan di Sawah Lunto adalah dengan menjadikan kota wisata tambang berbudaya, yang awalnya menopangkan kehidupannya pada sektor pertambangan beralih ke sektor pariwisata. Menipisnya sumber daya batu bara adalah faktor utama perubahan arah kebijakan pembangunan kota Sawah Lunto, yang bermuara pada revitalisasi kota tambang menjadi kota wisata tambang berbudaya. Pemerintahan Sawah Lunto pun berubah dengan mengubah kebijakan pembangunan kota dari kota tambang menjadi kota wisata, yang tertuang dalam rumusan visi kota Sawah Lunto dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, yaitu Sawah Lunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang dan berbudaya. Potensi wisata yang dimaksud justru muncul dari sisa-sisa aktivitas penambangan yang sempat terabaikan, di antaranya berupa bangunan bekas penambangan, lubang galian yang sebenarnya berasal dari kerusakan ekologi akibat penggalian secara terus-menerus yang didaur ulang kembali menjadi objek wisata yang menarik. Untuk melengkapi pesona wisata tambang ini, ikon wisata juga dilengkapi dengan wisata sejarah yang mengisahkan tentang kisah kelam di balik perjuangan para buruh. Mereka kenal dengan istilah orang rantai untuk mengisi sisi pengetahuan pada wisatawan. Perpaduan antara potensi alam, potensi sejarah, dan potensi budaya inilah yang dikemas oleh pemerintah Sawah Lunto sebagai kota wisata tambang berbudaya yang nyatanya sukses membangkitkan kembali sejarah kejayaan kota Sawah Lunto, terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan masyarakat dari tahun ke tahun. Nah, dilihat dari kondisi ini, tidak berlebihan jika kita mengambil kesimpulan bahwa pergeseran kebijakan kota Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang berbudaya berhasil mengubah wajah kota Sawah Lunto saat ini, sekaligus membangkitkan kembali perekonomian kota yang sempat mati suri. Ya, untuk selanjutnya adalah sumber daya alam dapat pulih. Kebijakan yang diterapkan yaitu dengan membuat lubuk larangan dan juga didukung oleh Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 523 Tahun 2007 tentang penetapan kawasan konservasi adat perairan air tawar, serta Peraturan Nagari Barung-Barung Belantai yang isinya mendukung adanya larangan penangkapan ikan secara ilegal. Pelarangan di sini adalah pelarangan melakukan penangkapan ikan baik di wilayah lubuk larangan maupun di sekitarnya dengan menggunakan racun, jaring, bahan peledak, dan penyetruman, baik perseorangan maupun kelompok, karena dapat merusak ekosistem sungai. Namun khusus untuk wilayah lubuk larangan, tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap. Peraturan ini juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran penangkapan di wilayah lubuk larangan. Berdasarkan peraturan tersebut, sanksi dapat dikenakan pada perseorangan maupun kelompok berupa membayar denda sejumlah sak semen, antara 5 sampai dengan 100 sak semen, yang kemudian akan digunakan oleh masyarakat nagari untuk membangun desa atau kepentingan bersama, seperti untuk mendirikan rumah ibadah.
Ya, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan terkait pemanfaatan sumber daya alam tak dapat pulih dan dapat pulih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.